Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sejenak kita memperhatikan warta jemaat kita minggu ini. Gembala sidang dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati, kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengumuman jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Gembala Sidang, Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lengsi Boru Siregar, Moses GP Sian, Erlan Sinaga, Bapak B Manalu, Ibu Yanca, dan Kelvin Ecclesias Kasra Sitorus. Kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur, kesehatan, pendidikan, usaha, dan penuh sukacita serta damai sejahtera dari Tuhan. Kepala Sidang dan Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga JLM Sitompul Boru Siregar 27 Oktober. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam kasih yang semakin kuat, iman yang semakin teguh, dan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga. Persembahan dan persepuluhan kami mengajak seluruh jemaat agar dengan taat dan sukacita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persepuluhan kita setiap bulannya. Ibadah penghiburan pada hari Selasa 3 November 2020 pukul 19.30 akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga JLM Sitompul Boru Siregar. Oleh karena situasi wabah pandemi COVID, maka ibadah ini akan diikuti oleh majelis, ketua, wakil ketua sel grup, dan anggota sel grup Shalom. Jadwal rapat panitia dan seksi dan komisi penata layanan dan keuangan hari ini sesudah ibadah umum pada pukul 13, prakongres minggu 8 November pukul 13, dan kongres minggu 15 November pukul 13. Jadwal perayaan Natal Gemi Sola Gracia 2020 sejenak boleh kita lihat dalam slide. Untuk lengkapnya dapat kita lihat di website kita. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Dan dana yang kita butuhkan dalam perayaan Natal kita tahun ini sebesar Rp26.500.000 dan dana Natal per keluarga sebesar Rp200.000. Dana ini sudah dapat disetorkan kepada Bendahara Ibu Herlina Tindaun. Kebaktian P2MI pada hari Kamis 5 November 2020 pukul 20 diadakan kebaktian P2MI bertempat di gereja. Seluruh anggota P2MI diundang untuk menghadirinya. Petugas ibadah umum Minggu 8 November 2020 dan jemaat yang beribadah. Petugas dapat kita lihat di website, dan jemaat yang beribadah ibadah umum 1 sel grup Maranatha dan sel grup Shalom. Ibadah umum 2 sel grup Getsemani dan sel grup Hosana, dan ibadah umum 3 sel grup Efrata dan sel grup Gloria. Laporan persembahan Minggu 25 Oktober dapat kita lihat dalam slide kita, dan untuk jelasnya nanti dapat kita lihat semua di dalam website gereja kita. Persembahan persepuluhan ada dalam slide kita. Persembahan ucapan syukur ada dalam slide. Dan demikian warta kita pada minggu ini Bapak Ibu. Untuk selengkapnya dapat kita lihat dalam website gereja kita www.gmisolagraciatangerang.online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu dan saudari sekalian. Kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita dapat beribadah walaupun melalui online ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan memberkati kita lewat ibadah ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita berdoa dalam hati kita, memohon Tuhan memberkati ibadah kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 2 ayat 1 sampai dengan 2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mau bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan dari minggu yang lalu hingga saat ini Tuhan. Kami boleh menerima berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Baik itu berkat kebutuhan sehari-hari kami, maupun berkat di mana kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh permasalahan, namun Engkau tetap ada dalam setiap jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan kami juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami sudah memulai ibadah kami, biarlah Engkau memimpin ibadah kami, dan ibadah kami berkenan kepadamu. Apabila ada kuasa jahat yang akan mengganggu hati dan pikiran kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan beresponsoria dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan pada ayat yang ke-10 kita membaca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sama-sama,
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan yang sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mempersatukan diri dengan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 126 ayat 1 sampai dengan 2. Bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami Bapa di sepanjang minggu yang lalu, dan kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini untuk kami memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Bapa, sebelum kami menaikkan setiap pokok doa kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Banyak dosa yang kami perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa, supaya setiap doa yang kami panjatkan kepadamu Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Bapa kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini Bapa. Kami ada di dalamnya Bapa. Tolong Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini. Engkau berkati setiap pemimpin bangsa kami ini Bapa, dari pemimpin yang paling tertinggi atau sekalipun yang terendah ya Bapa. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka Bapa. Mereka juga
melakukan tugasnya dengan rasa takut akan Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden yang memimpin bangsa kami ini, berikan dia kesehatan, hikmat, bijaksana, supaya dia boleh memimpin bangsa ini dengan penuh kedamaian ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat dan juga Kabupaten Tangerang. Kami juga ada di dalamnya ya Tuhan. Tolong berkati setiap pemimpin Kabupaten Tangerang ini Bapak. Kau berikan juga setiap masyarakat yang ada di Tangerang ini Tuhan dengan hati yang lembut dan juga hati yang baik, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan melakukan setiap ibadah kami tanpa gangguan apapun ya Bapa. Kau berkati juga setiap orang-orang yang lalu lalang Bapa dari rumah Tuhan ini Bapa, supaya mereka juga mendengarkan setiap lantunan pujian dan hati mereka boleh diteduhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat lingkungan di tempat ini Bapak yang ada di Sola Gracia ini Tuhan, baik itu RT RW dan juga masyarakat Gelam Jaya ini Bapak. Tuhan berkati juga mereka Bapak, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gugus tugas yang menangani virus corona ini Bapak. Tuhan Kau berkati setiap orang-orang yang menangani wabah COVID-19 ini Bapak. Engkau berikan mereka juga kesehatan, imun yang baik, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan rasa takut akan Tuhan, dan Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang terpapar COVID-19 ini Bapak, Tuhan berkati mereka, Kau berikan mereka kesembuhan ya Bapak, kesembuhan berasal daripada Tuhan, supaya mereka juga merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak untuk GMI wilayah 1 dan wilayah 2. Kami berdoa untuk Bapak Bishop, untuk Bapak DS dan juga para hamba Tuhan dan juga guru Injil serta para majelis dan juga aktivis. Tuhan juga memberkati mereka supaya setiap pelayanan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan mereka di perkotaan ataupun di pelosok sekalipun ya Bapak. Tuhanlah memberkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak untuk GMI Sola Gracia tempat ini Bapak. Untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami berdoa Bapak untuk anak kami Ivan Sitorus dan juga Christian Sutejo dan juga anak kami Indra Lesmana Siregar dan juga anak-anak kami ataupun siapapun mereka Bapak, secara khusus Tuhan kami mau berdoa untuk anak kami Rizal, Marcelon dan juga Gracia Oliviana Baban yang saat ini mereka terbaring di Rumah Sakit Sariasi Tangerang Bapak. Tuhan berkati mereka supaya kesembuhan juga berasal daripada Tuhan. Engkau menjamah Tuhan anak kami ini Bapak. Anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, Kau jamah mereka Bapa dalam setiap kelemahan tubuh mereka Tuhan. Kau sembuhkan Bapa anak-anak ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Bapa secara khusus untuk pemulihan Bapak El Panggabean dan juga Bapak Erna Baban. Tuhan berkati juga mereka dalam setiap pemulihan mereka. Tuhan juga menjamah setiap tubuh mereka supaya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Siapapun Tuhan, jemaat-Mu yang masih belum bekerja, Tuhanlah memberikan mereka jalan terbaik dan juga pengharapan penuh daripada Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, di pagi ini juga Tuhan kami bersyukur untuk anak kami Niko Huta Barat yang telah terpanggil mendapatkan pekerjaan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Anak kami Niko boleh bekerja mulai hari Senin besok Bapa di Kalbe Farma yang ada di Cikarang. Tuhan berkati Tuhan perusahaan ini supaya perusahaan ini menjadi berkat juga di lingkungan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, bahkan SMA, bahkan juga perguruan tinggi sekalipun Tuhan. Kau berkati anak-anak kami, Kau berikan mereka Tuhan semangat untuk anak-anak kami ini untuk menuntut ilmu. Jadikan anak-anak kami menjadi anak terdepan, dan juga jadikan anak kami ini menjadi anak yang baik, anak yang manis di hadapan Tuhan, serta anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk program gereja, untuk pembelian ruko yang ada di sebelah Tuhan. Kami berdoa Bapa, Tuhan berkatilah setiap para panitia pembangunan Tuhan dan juga seluruh jemaat-Mu yang boleh mengambil alih untuk memberikan berkat-Nya, untuk kami boleh membeli ruko yang ada di sebelah. Tuhanlah memberikan kami Tuhan berkat-Mu supaya ruko yang ada di sebelah boleh menjadi milik Tuhan, menjadi memperluas kerajaan Tuhan di Gelam Jaya ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak untuk Sola Fide Rajek. Tuhan berkati juga mereka Bapak yang saat ini juga belum melaksanakan ibadah. Biarlah Tuhan melalui ibadah online
jemaat Solafide juga mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tutup bungkus Bapak hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami, dan juga seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengar, boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Sebagai nats firman Tuhan yang mendasari persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan dari Malaiki 3 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 125 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih anugerah dan berkat-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Pemeliharaan-Mu nyata di sepanjang hidup kami, dan hingga saat ini kami boleh menikmati setiap kehidupan kami. Oh Tuhan, kami datang kepada Tuhan membawa persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Tuhan yang memberkati persembahan umat-Mu, biarlah Tuhan setiap persembahan itu dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan
yang membawa persembahan persepuluhan. Tuhan yang memberkati mereka dengan memenuhi firman-Mu atas mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat sampai berkelimpahan atas mereka. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang membawa persembahan ucapan syukur yang meluap dari hati mereka kiranya menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Lengsi Siregar, Moses Siahaan, Erlan Sinaga, Bapak B. Manalu, Ibu Yance, Kelvin Ecclesias Gasra Sitorus. Kami memohon Tuhan Engkaulah yang memberkati mereka dengan berkelimpahan sukacita, bertambah iman, dan biarlah Tuhan kesehatan yang sempurna Engkau beri bagi mereka. Sebagaimana Engkau sudah memberkati mereka di tahun-tahun yang sudah mereka lalui. Lebih daripada itu Tuhan Engkaulah yang terus memberkati mereka. Kami berdoa buat keluarga JLM Sitompul Boru Siregar yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka 27 Oktober. Tuhan berkati keluarga ini menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang senantiasa mengandalkan kasih Tuhan, keluarga yang kasih mereka semakin nyata karena Allah. Berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan masa depan mereka, dan biarlah Tuhan yang menuntun setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami dan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang memberkati dan mengurapi kami semua. Di dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani kita nomor 114, Ya Yesus ku berjanji. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia mengasihi dan memelihara kami. Kami rindu mengasihi-Mu dalam segala kesetiaan, dan kami rindu oleh karena kekuatan firman-Mu hidup kami menyenangkan Tuhan. Kami rindu dari hari ke hari, hidup kami sungguh boleh menjadi seperti yang Engkau mau. Tolonglah kami mewujudkannya, melakukan apa yang berkenan kepadamu. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua. Biarlah pemberitaan firman ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, biarlah Engkau juga urapi.
urapi seluruh peralatan yang kami pergunakan dalam ibadah ini, supaya tidak ada satupun yang mengganggu kami dalam beribadah memuji Allah. Romo bekerja, Romo berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Minggu buat kita. Untuk yang kedua kalinya ini kita masih harus beribadah secara online. Dan kita berharap hari Minggu tanggal 8 kita sudah beribadah di gereja. Kita tadi sudah dengarkan jadwal-jadwal yang akan beribadah dan juga para petugas. Dan supaya kita boleh sekali-sekali mengunjungi website kita Bapak Ibu ya, supaya kita bisa dapat informasi yang lebih akurat mengenai seluruh jadwal pelayanan gereja kita. Dan saya berharap dan percaya juga saudara bahwa kita semua dalam keadaan sehat, walaupun saya tahu juga bahwa kita semua rindu beribadah kepada Tuhan dalam gereja ini, maka kita doakanlah COVID berlalu. Berita baiknya adalah yang positif itu sudah semakin menurun, dan yang sembuh itu 2 kali lipat dari yang dinyatakan positif. Dan saatnya juga untuk vaksinasi itu sudah semakin dekat juga. Kita doakan semuanya untuk kebaikan bangsa kita dan juga persekutuan kita. Ada kabar sukacita juga saudara, bahwa kita akan merayakan Natal. Sudah diumumkan tadi dan kita sukacita menyambutnya, menjadi pengalaman rohani yang menarik buat kita merayakan Natal di masa COVID. Di tengah-tengah banyaknya sekarang orang bingung bagaimana merayakan Natal, tapi panitia bekerja sungguh-sungguh memikirkannya, dan mudah-mudahan bisa yang terbaik kita nikmati dalam perayaan Natal yang akan kita rayakan nanti. Firman Tuhan untuk kita pada pagi ini saudara dari Matius pasal yang ke-22. Ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22, saya membacakannya buat kita. Bapak Ibu yang mengikutinya di gereja, bisa kita buka Alkitab kita, dan yang di rumah, saya berharap kita bisa mengikuti seluruh ibadah ini, pemberitaan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22, demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodiat bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Saudara-saudara, saya memberikan tema untuk kita dalam minggu ini adalah melakukan yang seharusnya. Saya mengawali khotbah ini dengan mengajak kita mungkin mengingat sebuah lagu dari Ahmad Albar atau grup God Bless ya, yaitu "Dunia Ini Panggung Sandiwara." Setiap orang punya satu peranan yang harus dimainkan. Ada perannya wajar, ada peran yang berpura-pura. Kalau ada peran yang wajar, berarti ada peran yang tidak wajar. Ada yang berle, kalau istilah Pak Richard Daulay, berlebihan.
Dan ada juga yang berpura-pura. Dan ekspresi tergantung apa yang diperankan. Kalau lagu ini kan bilang, peran yang sedang jatuh cinta, berbahagia terbahak-bahak. Peran bercinta, mabuk kepayang, dan segala macam. Sehingga masing-masing memberikan ekspresinya sesuai apa yang mereka perankan. Dan setiap orang memerankan peran masing-masing dengan sebaik-baiknya. Maka bayangkan saudara, kalau dia lagu ini menggambarkan itu. Tetapi saya mau mengajak kita pada sebuah realita saudara dalam kehidupan kita, bahwa kita masing-masing memiliki peran. Kalau lagu itu berkata kita punya satu peran, tapi realitanya adalah kita masing-masing memiliki peran itu multi, bukan cuma satu. Peran kita itu banyak. Saya sebagai pendeta, saya sebagai gembala sidang, di satu sisi saya sebagai suami, saya sebagai bapak, saya sebagai anak, saya sebagai menantu, saya sebagai warga, saya sebagai bawahan. Di dalam semua peran itu melekat sekaligus bagi kita, dan setiap peran itu membutuhkan tindakan, action, bukan acting. Kita tidak sedang berakting terhadap seluruh peran yang Tuhan berikan buat kita, karena hidup itu bukan sebuah drama saudara, sehingga ada harus membuat aktingnya yang bagus. Dan kehidupan itu juga bukan sebuah sandiwara seperti kata lagu, tapi hidup itu adalah sebuah proses yang perlu kita jalani dalam pengenalan dan relasi akan Tuhan, sehingga kita bukan sedang berakting tetapi bertindak, dan tindakannya harus kita lakukan secara maksimal. Setiap kita adalah pemeran utama, bukan pemeran figuran. Sebab tidak ada orang yang lahir dan dilahirkan ke dunia ini hanya memerankan peran tambahan, tetapi semua orang punya peran utama dalam hidupnya, dan masing-masing kita adalah pemeran utama dari seluruh cerita kehidupan kita yang Tuhan berikan bagi kita. Artinya saudara, bahwa kualitas kemanusiaan kita sangat ditentukan oleh kualitas peran, kualitas tindakan, kualitas action kita yang kita mainkan. Dan ketika kita berlaku dalam seluruh peran itu secara maksimal, maka itu adalah sesungguhnya kualitas bagi diri kita masing-masing. Maka kalau saya sebagai anak memerankan anak dengan baik, kualitasnya baik, kualitas kemanusiaan saya juga sangat baik. Ketika saya berperan sebagai suami, saya memerankan dan melakukan seluruh tanggung jawab sebagai suami dengan baik, maka di sana pun saya menemukan sesuatu dan menikmati segala sesuatu yang terbaik. Maka seluruh peran itu menuntut sebuah tindakan yang maksimal. Saudara-saudara, saya mengajak kita melihat pada teks ini bahwa setiap kita pun mendapat panggilan. Panggilan kita adalah untuk memerankan peran yang telah disiapkan oleh sutradara kehidupan, yaitu Tuhan. Dia yang merancang, dia yang mengatur, dia yang menentukan kita mau melakukan apa. Bahwa dia yang memanggil kita untuk melakukan itu. Peran yang harus kita perankan dengan penuh penghayatan, tanggung jawab, dan pemaknaan yang benar, bukan asal. Bayangkan kalau ini sebuah film saudara, kalau salah di-cut, diulang itu bisa. Kehidupan tak bisa diulang. Maka perjalanan hidup kita itu bukan sebuah lingkaran, tapi perjalanan kita adalah sebuah garis panjang yang tidak akan pernah berjalan mundur. Maka kehidupan itu persis seperti air yang mengalir, bahwa air yang mengalir hanya akan lewat sekali, tidak pernah lewat dua kali di tempat yang sama. Dan air tidak akan pernah melewati tempat yang sama dua kali, hanya sekali. Hidup juga sama. Hari ini tidak akan terulang, hari ini tidak akan pernah kembali, hari ini tidak akan pernah bisa kita ulangi lagi. Sedetik pun tidak bisa. Yang sudah berlalu, dia pasti akan berlalu. Dan di dalamnya, semua yang sudah diperankan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Peran kita bukanlah sekedar peran yang dapat terpisah dari kehidupan nyata, tetapi peran kita adalah gambaran dan realita kehidupan itu sendiri. Maka bisa kita lihat saudara-saudara, bagaimana orang berlaku di luar, bagaimana orang bersikap di luar,
bagaimana orang berlaku di dalam, bagaimana orang berlaku dalam gereja dan di luar gereja, dalam kualitas keimanannya menentukan peran dan tanggung jawabnya. Peran kita, saudara, bukan acting, bukan sebuah pergelaran sandiwara, tetapi pemaknaan kehidupan yang sesungguhnya. Maka kalau kita mampu melakukan seluruhnya dengan baik, maka kita menemukan sebuah pemaknaan yang benar tentang kehidupan itu sendiri. Nah, pertanyaan yang akhirnya mengarahkan kita pada sebuah tindakan nyata yang patut kita lihat dalam kehidupan kita, di mana banyak orang-orang yang bertanya kepada Yesus tentang sebuah tindakan peran yang harus dilakukan sebagai masyarakat. Ditanya adalah, bolehkah membayar pajak? Orang-orang Farisi, murid-muridnya bersama murid-murid Herodian, mereka yang sudah dipermalukan dalam berbagai tindakannya dengan pengajaran Yesus sebelumnya, perumpamaan tentang kebun anggur, penggarap-penggarap kebun anggur, perumpamaan tentang 2 anak, perumpamaan tentang perjamuan kawin, semua perumpamaan itu berbicara tentang orang-orang Farisi, orang Israel yang menolak kerajaan Allah. Mereka merasa dipermalukan, lalu mereka mau membalas Yesus, saudara, dengan sebuah pertanyaan jebakan. Kenapa pertanyaan soal pajak ini penting, saudara? Sebab pada waktu itu Israel masih dijajah oleh Romawi. Kalau mereka memberikan itu, maka mereka mengakui kekaisaran pemerintahan Romawi. Sehingga ini sebenarnya pertanyaan dilematis. Satu, pertama, saudara, status sebagai bangsa yang sedang dijajah. Ada 2 hal yang akan kita lihat. Pertama, karena Israel itu sebagai bangsa yang sedang dijajah. Orang-orang Yahudi enggan untuk membayar pajak kepada Romawi, karena dengan demikian mereka mengakui Romawi sebagai penguasa. Padahal secara batin mereka tidak suka. Semakin mereka dipaksa membayar pajak, mereka semakin tersadar bahwa mereka adalah bangsa jajahan. Dan itu mengingatkan pada sejarah kelam sebelumnya. Mereka diperbudak oleh Babilonia, mereka diperbudak oleh Mesir, dan mereka sudah mengalami masa-masa yang sulit di masa-masa lalu. Kini mereka kemudian tersadar akan sebuah keadaan bahwa mereka sedang dijajah. Sehingga sesungguhnya mereka tidak mau membayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak, dianggap pemberontak. Nah, kalau pemberontak, hukumannya jelas. Dan itu menjadi dilematisnya. Yang kedua, saudara, digambarkan begini. Soal keimanan mereka. Dalam mata uang yang sedang berlaku pada waktu itu, dalam mata uang dinar, terlihat gambar Kaisar Tiberius dan sekeliling gambar itu tertulis gelar Ti Caesar Divi Augustus. Artinya bahwa Kaisar Tiberius anak Augustus yang ilahi, sehingga kaisar itu dianggap setara dengan Tuhan. Maka kalau mereka bayar pajak, selain mereka memenuhi kebutuhan dari orang-orang Romawi, mereka juga mengakui keilahian dari Kaisar Tiberius pada waktu itu. Sehingga ada dilematis secara perasaan bangsa yang dijajah, tetapi mereka diperhadapkan kepada dilema soal ketuhanan dan keimanan mereka. Jadi nanti kalau kita misalnya Bapak Ibu bisa lihat Google misalnya soal ada gambar logam, di satu sisi gambar logam itu adalah gambar wajahnya Kaisar Tiberius, yang disebutkan bahwa dia adalah putra dari Augustus yang ilahi. Ilahi itu kan Tuhan. Lalu di sebaliknya itu adalah ada gambar dari ibunda kaisar dengan tulisan di sekelilingnya, yang menjadi lanjutan dari tulisan di sebelahnya itu adalah Pontif Maxim, yaitu imam tertinggi. Penjajah menjadi imam tertinggi, sementara dalam keimanan mereka tidak ada imam yang tertinggi selain daripada Allah sendiri, para nabi yang diutusnya. Sehingga kalau mereka bayar pajak, maka mereka diperhadapkan kepada dilema itu. Secara iman kita tidak mengakuinya. Nah, kalau Yesus jawab iya, dilemanya di mana, saudara? Membayar pajak adalah peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Romawi. Tidak menjalankannya adalah sebuah pemberontakan. Maka mereka sesungguhnya menunggu Yesus menjawab salah satu. Yesus menjawab boleh. Kalau Yesus menjawab boleh, maka Yesus akan dituduh sebagai mata-mata penjajah Romawi. Wah, ini ante-antenya ini. Seperti yang sering kita dengar di TV sekarang.
muncul penyebutan PKI dan ante-antenya. Berbicara ante-ante kan agak negatif itu. Jadi kalau Yesus bilang boleh, maka Yesus akan didakwa dengan konsep keimanan tadi dan mereka akan menuduh Yesus sebagai kaki tangan penjajah. Yang tidak mengerti sejarah, yang tidak mengerti soal penderitaan umat, dan mereka bisa berkata Yesus tidak paham soal keimanan mereka. Kalau Yesus mengatakan tidak boleh, maka dia akan dilaporkan kepada kaisar bahwa ini tidak mau taat, ini pemberontak, ini tangkap ini. Dan mereka akan memperalat kaisar untuk membunuh Yesus. Karena mereka tidak bisa, maka mereka akan membuat laporan itulah yang akan membuat Yesus ditangkap. Jadi bagaimana soal ketaatan kepada Tuhan? Bagaimana soal ketaatan kepada kaisar? Bagaimana mendahulukannya? Mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu? Boleh melakukan yang mana? Boleh mengerjakan yang mana? Kalau lagunya siapa itu yang sudah meninggal? Buah si Malakama. Dituruti mati mak, enggak dituruti mati bapak. Lagunya Yopielatul almarhum. Menurut analisa Farisi, Yesus sudah terjebak ini. Menurut analisa para orang-orang Herodian itu, wah ini kesempatan ini. Mereka lupa kalau Yesus adalah Tuhan yang maha tahu segala sesuatu. Dan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Yesus tahu bahwa pertanyaan itu adalah sebuah pencobaan yang ingin menjebaknya. Dan Yesus dengan keras berkata dalam ayat 18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan. Itu jahat, saudara. Jebakan itu jahat. Bahwa ketika mau menjerumuskan itu adalah sebuah kejahatan. Kejahatan orang-orang munafik. Kenapa kamu merancang kejahatan terhadap aku? Hai kamu orang-orang munafik. Lalu Yesus menjawab mereka. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Pertanyaan Yesus adalah, gambar dan tulisan siapa itu? Mereka jawab, gambar dan tulisan kaisar. Karena mereka sekarang penguasa, Roma sekarang penguasa, seluruh aturan secara administrasi ketatanegaraan Roma penguasanya. Maka tunduk kepada orang Romawi. Maka Yesus berkata, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Dan berikan kepada Tuhan apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Bahwa Yesus sedang mengembalikan manusia kepada perannya masing-masing. Yesus mengembalikan manusia kepada perannya. Yang pertama tadi saya katakan semua orang punya peran. Tidak ada dalih dan tidak ada alasan untuk tidak berperan sesuai porsi dan kapasitasnya. Sebagai bangsa jajahan, bayar. Tetapi sebagai umat, lakukan keimanannya. Yesus tidak menyatukan antara bayar pajak dengan membayar persembahan. Memberi kepada Allah. Tidak sedang menyatukannya. Yesus pun tidak memisahkannya begitu saja. Dan Yesus tidak membuat dua-duanya sama. Tetapi Yesus berkata, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar sebagai hak sebagai penguasa. Secara kuasa pemerintahan itu uang kaisar dan itu diakui. Maka apa yang diakui berikan. Lakukan peranmu terhadap hal itu. Sama halnya dengan kita, saudara. Tidak ada alasan dan tidak ada dalih bagi kita untuk tidak tunduk terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh negara ini. Karena kita ada di sini, kita mengakuinya. Kita tidak boleh ada di sini lalu berkata kita pakai hukum kita saja. Tidak bisa. Kita tidak boleh berkata kami orang Batak, kami datang dari kampung sana, kami datang dari daerah kami. Ada kami punya aturan, itu yang kita terapkan di sini. Tidak bisa. Kita mengakui daerah ini, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pasar Kemis, ada undang-undang, ada aturan, kita ikuti. Di dalamnya kita punya peran untuk taat sebagai warga negara yang baik. Apa kewajiban? Lakukan. Kewajiban gereja kita lakukan terhadap semua. Kita tidak boleh berkata kita tidak mau. Tetapi tanggung jawab kepada Tuhan tidak boleh diabaikan, tidak boleh digantikan, apalagi dicampur adukan. Maka jangan ada yang berkata tidak usah bayar pajak. Maka jangan ada yang berkata tidak usah bayar itu kepada pemerintah. Kita bayar sama Tuhan aja, tidak bisa.
Masing-masing mereka punya kewajibannya. Makna lain, saudara, Yesus sedang menegaskan bahwa kaisar itu bukan Tuhan. Bahwa kaisar tidak bisa menggantikan Tuhan. Walaupun dalam mata uang itu disebutkan dia anak Augustus yang ilahi, tetapi dia tidak bisa menggantikan Tuhan. Sebab kaisar adalah manusia biasa. Dia tidak bisa menggantikan Tuhan. Dan manusia tidak bisa jadi Tuhan. Kita harus tahu siapapun kita tidak bisa menggantikan Tuhan. Kaisar tidak layak menerima penyembahan dari manusia sebab kekuasaannya terbatas. Dan kita tidak boleh mentuhankan manusia, bahkan mentuhankan pemerintah atau siapapun. Perannya masing-masing berbeda. Tetapi semua orang harus tunduk kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang layak disembah. Amin, saudara? Itu prinsip. Ketaatan total kepada Allah dengan sendirinya membatasi kuasa kaisar. Maka kalau kita tunduk pada Tuhan, tunduk kepada Allah, tidak tunduk secara totalitas dalam penyembahan, bakti, menganggap pemerintah sebagai pengganti Tuhan yang layak menggantikannya. Tidak bisa. Maka Yesus mengajak semua pendengar, semua orang, bahkan murid-murid Farisi itu, yang mendengarkan dia untuk melakukan perannya dengan bijak, dengan cerdas dan kritis dalam perspektif ketaatan total kepada Allah. Artinya, saudara, begini. Tindakan di masyarakat, tindakan dalam hidup sehari-hari, perbuatan kita setiap hari adalah perwujudan dari relasi kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menjamin relasi dengan manusia menjadi gambaran sesungguhnya, mewakili gambaran kita dengan Tuhan. Harus kita katakan relasi kita dengan Tuhanlah yang tercermin dalam relasi dalam bermasyarakat. Tidak boleh diubah dan tidak boleh diganti. Ketika kita menyadari kemudian bahwa kita punya multi peran yang kita sedang sandang, maka setiap orang dituntut untuk bijak dan cerdas dan kritis dalam berperan. Supaya peran utama kita untuk taat kepada Tuhan tidak bergeser dan malah tidak tergantikan. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk kita berkata bahwa kita tidak beribadah. Maka sekarang ya puji Tuhan, saudara, Tuhan pakai ini semua sebagai peralatan-peralatan ini untuk kita tetap beribadah. Walaupun ada persoalan hari ini karena pandemi, bukan berarti kita berhenti beribadah. Tidak alasan untuk kita berhenti memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita berhenti melayani. Tidak ada alasan, saudara. Tetapi harus kita lihat ada kesempatan, ada hal yang harus kita lakukan dalam tugas panggilan dan pelayanan bersama dengan Allah. Tidak boleh digantikan. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Dan itu urusan masing-masing. Tidak boleh diberi kepada orang lain peran itu. Kalau istilah kami dulu, dang boy di pati bakon. Homa, aku ndak usah. Ndak bisa, saudara. Karena masing-masing punya perannya. Masing-masing punya tanggung jawab. Bahwa setiap orang harus memaknai kehidupannya, melakukan segala tanggung jawabnya dengan baik dan dengan benar di hadapan Tuhan. Tidak boleh tidak, saudara. Semua orang harus melakukannya. Tidak boleh tidak, semua orang harus tunduk kepadanya. Tidak boleh tidak, semua orang harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan secara sederhana begini, saudara. Ini masuk penutup. Menjalankan setiap peran kita bukanlah perkara yang mudah, tetapi kita memerlukan kecakapan emosi, pengetahuan, dan spiritualitas. Hal ini kita peroleh dalam relasi yang baik dan benar di dalam Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu untuk melakukan semua dengan baik. Tidak mudah Bapak Ibu untuk kita boleh melakukannya, mengerjakan semua dengan baik. Bisa bayangkan, hitung per orang sekarang, satu orang bisa punya peran itu minimal, bukan kalau kita hitung misalnya, sebutlah saya sebagai suami, laki-laki sebagai suami, sebagai ayah bagi para orang tua. Dia bisa sebagai, di tempat pekerjaan kita mungkin bos, bisa jadi karyawan. Dalam masyarakat kita sebagai warga yang harus tunduk kepada aturan di lingkungan. Dalam banyak peran yang lain kita mungkin sudah menjadi opung, kakek, nenek, sudah menjadi mertua. Kita juga sudah sekaligus sebagai
Anak lagi, kalau orang tua kita masih ada, kita tetap anak. Dalam gereja, kita bisa sebagai ketua, tetapi di porsi yang lain kita sebagai anggota. Karena apa? Bisa saja dia di satu kemajelisan menjadi ketua, tapi di kepanitiaan yang lain dia menjadi anggota. Apakah karena dia ketua di salah satu harus ketua di seluruhnya? Tidak bisa. Semua punya peran masing-masing. Tetapi semua peran itu kalau kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh keseluruhannya, saya katakan tidak mudah. Saya katakan tidak gampang. Saya katakan bahwa itu adalah pekerjaan yang berat. Tetapi ketika kita ada sebuah relasi yang baik dengan Allah, maka seluruh peran itu bisa dilakukan sebagai perwujudan dari imannya, dan itu menunjukkan kualitas keimanannya. Ada banyak orang yang tidak bisa melakukan perannya dengan baik, banyak. Peran kita sebagai jemaat belum tentu juga kita bisa lakukan secara maksimal. Satu hal. Belum kita bicara soal peran yang lain dalam kemajelisan, belum peran kita misalnya di rumah saja. Buktinya ada banyak suami yang tidak berperan sebagai suami dengan baik. Ada banyak ayah yang tidak berperan sebagai ayah dengan baik. Ada banyak ayah suami yang tidak berperan sebagai imam yang baik di rumah tangganya. Banyak. Dan itu bukan perkara yang mudah. Segala sesuatunya adalah sebuah cerminan dari relasi, dari hubungan kita dengan Allah. Semakin erat hubungannya dengan Tuhan, semakin baik hubungannya dengan Tuhan, maka semakin baik dia melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita tidak bisa katakan, cukup relasiku dengan Tuhan, yang lain tidak. Tidak bisa, saudara. Sebab kita hidup di dunia ini dan kita tunduk terhadap seluruh apa yang menjadi undang-undang dan peraturannya. Tetapi di dalamnya segala sesuatu diwarnai oleh hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa dalam setiap peran yang kita lakukan semestinya perankanlah itu didasari sebagai sebuah ketaatan kepada Tuhan dan perwujudan dari iman yang benar kepada Allah. Maka jangan biarkan peran lain yang menggantikan peran utama. Saya mau katakan begini, dalam beberapa diskusi yang lalu, ada banyak orang yang tidak akhirnya ke gereja oleh karena nanti di arisan pun kami kebaktian. Itu beda. Atau ada begitu banyak orang yang akhirnya membuat pembenaran dalam dirinya terhadap sesuatu. Sebut, saya kasih contoh misalnya. Ada banyak orang yang tidak mau bayar perpuluhan dan tidak mau memberikan persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Karena apa? Saya sudah memberikannya kepada keluargaku yang lebih membutuhkan. Itu beda. Persepuluhannya persepuluhan, antarkan ke rumah Tuhan. Kalau saudara mau membantu yang lain, itu lain. Maka itu pemberian ada disebut sedekah kah? Kalau kamu memberikan sesuatu itu sedekah. Tetapi persepuluhan adalah milik Tuhan. Bukan keluarga yang lain. Orang lain tidak pernah berhak menggantikan Tuhan menerima persembahan persepuluhan. Jangan akhirnya kita alihkan kemudian kita kasihlah kepada orang-orang miskin. Itu beda. Maka jangan kita buat sebuah pembenaran diri terhadap hal itu. Apa yang harus kita lakukan kepada Allah, lakukan. Mungkin kita sering dengar istilah, ayo ke gereja, hamu majo, doakan aja saya, menitip doa. Tidak ada titipan-titipan. Sebab soal relasi dengan Tuhan itu tidak secara komunal, tidak secara melembaga, tetapi adalah tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab diri kita tidak bisa atas nama keluarga. Tidak bisa, sudah. Relasi itu adalah pribadi kita masing-masing. Bahwa jangan biarkan peran lain menggantikan peran utama ketika kita menyembah Tuhan. Jangan buat alasan yang lain lebih utama dibandingkan ini. Jawaban Yesus jelas. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau dinomorduakan. Dia tidak mau dinomortigakan. Apalagi diabaikan. Tetapi dia harus menjadi yang paling utama. Apa yang seharusnya peran kita, saudara? Berlaku, bertindak, berbuat sebagaimana kita umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Melakukan dan mewujudkannya. Kalau sekarang disebutkan ada COVID, Bapak Ibu. Kita punya peran gak? Punya. Apa itu? 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan
memakai masker. Tetapi ada berapa banyak orang yang tidak peduli akan hal itu. Masing-masing kita punya peran di dalam ini. Punya. Saya kira salah satu jawaban perwujudan daripada ini adalah sebagai bentuk gereja ini peduli, kita harus ibadah online dalam 2 minggu ini. Karena kita tidak mau menjadi penyebar virus corona yang baru kepada orang lebih banyak. Maka kita untuk sementara bijaksana melihat ini. Kritis dalam hal itu. Kita tidak mau katakan, Anda ada lagi corona. Enggak, saudara. Buktinya banyak yang mati. Faktanya banyak yang meninggal. Apapun yang terjadi di balik semua, itu masalah lain. Tetapi yang pasti, corona belum berakhir. Maka ini yang akan kita lakukan sementara. Tetapi dalam hidup sehari-hari, saya mau katakan, dimanapun saudara berada, dimanapun kita tinggal dalam segala apapun yang kita perankan, di rumah, di lingkungan, di gereja, di pekerjaan, di masyarakat dan bernegara ini, jangan pernah buat itu menggantikan posisi Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang paling utama, dan relasi yang lain adalah perwujudan dari kualitas relasi kita dengan Tuhan yang akan kita nyatakan kepada sekeliling kita. Itu yang semestinya dan itu yang seharusnya kita kerjakan dan kita lakukan. Mudah? Tidak. Bisa? Pasti. Oleh karena kekuatan Allah. Maka mari kita berpikir, sudahkah aku melakukan apa yang harus kulakukan? Sudahkah aku memberikan apa yang harus kuberi kepada Allah? Sudahkah aku mengerjakan apa yang seharusnya kukerjakan? Atau masih terlalu banyak peran yang tidak semestinya kita kerjakan? Lalu kita berubah menjadi pemeran-pemeran antagonis yang membuat banyak orang amarah, yang membuat orang lain menjadi murka, dan yang membuat orang lain jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Beri kami kekuatan oleh Roh-Mu Tuhan supaya kami dapat melakukan apa yang terbaik yang Tuhan ingin kami lakukan. Beri kami kekuatan oleh Roh-Mu Tuhan untuk kami boleh melihat segala tanggung jawab kami dengan baik di hadapan. Di rumah kami, di pekerjaan kami, di masyarakat kami tinggal, di gereja kami dan dimanapun. Dan biarlah Tuhan kami boleh tetap melihat kepadamu sebagai Tuhan kami yang di dalam-Mu kami tunduk dan taat. Dalam segala peran itu kami warnai dengan kualitas keimanan dan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Urapilah kami Tuhan dan tolonglah kami semua. Firman-Mu yang sudah kami dengar, kiranya dapat kami lakukan. Kiranya firman-Mu melekat tinggal di hati dan di hidup kami. Kiranya firman-Mu mengurapi hati pikiran kami, dan kiranya firman-Mu mewarnai seluruh hidup kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan urapilah kami masing-masing. Kami rindu seluruh hidup kami memuliakan Engkau, segala apa yang ada di dalamnya untuk pekerjaan-Mu, dan tolonglah kami mewujudkannya. Tuhan, kami rindu minggu yang akan datang kami beribadah di rumah-Mu secara tatap muka. Kami rindu bersama-sama memuji Allah, dan tolonglah kami untuk dapat mewujudkannya bersama. Berkati hamba-Mu, saudara kami yang sedang sakit corona di tetangga kami, Tuhanlah yang menyembuhkannya, dan pemulihan yang sempurna daripada Allah nyata baginya, sehingga kami boleh beribadah bersama di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, saudara. Kita meresponi firman Tuhan. Kita berkata, jiwa raga kubaktikan. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jiwa raga ya Tuhan, padamu kubaktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu.
bangkit berdiri. Pakai juga lidahku memasyurkan nama-Mu. Bila aku menyanyi, hanya Yesus ku puji, hanya Yesus ku puji. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Lakukanlah segala peranmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sebagai perwujudan hubungan dan relasimu kepada Allah. Lakukanlah segala tanggung jawabmu dengan baik dan benar, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan untuk kamu hidup di dalamnya dan boleh penuh sukacita di dalamnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita terus doakan supaya COVID ini segera berakhir, segera berlalu, dan kita dapat mengikuti ibadah kita, kegiatan kita dengan baik di gereja ini. Seperti yang sudah diwartakan tadi, mohon doa kita semua untuk perayaan Natal kita, yang akan kita mulai dari Natal Sekolah Minggu, Natal Kaum Ibu, Natal Pemuda P3MI, Natal Kaum Bapak, malam penghayatan Natal dan juga hari Natal, supaya semua berjalan dengan baik. Dan untuk kontribusi dana kita, mohon dengan sukacita kita juga memberikan segala sesuatu. Salam sehat dan sukacita buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.